Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan penuh ampunan, bulan yang memiliki keistimewaan begitu banyak. Meskipun kita ketahui kita saat ini masih dilanda pandemi, namun tentu hal ini tidak menyurutkan bagi kita melaksanakan amaliyah bulan Ramadan. Amaliyah yang dapat kita kerjakan. Begitu banyak amaliyah yang selayaknya bisa kita kerjakan. Namun pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan dua hal amaliyah. Semoga dua amaliyah ini nanti dapat kita laksanakan secara istiqomah. Amaliyah pertama yaitu, mari kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran bukanlah sebuah kitab yang asing buat kita. Al-Quran merupakan sebuah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu dengan membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong membacanya di hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim dari Abu Umamah. Kemudian dikatakan pula dalam hadis lain, membaca Al-Quran dan dia lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, ia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Kitab Al-Quran ini sungguh mulia. Dengan kita mau membacanya, maka kelak di akhirat kita dijanjikan dia akan menjadi penolong kita. Dan siapa yang tidak ingin dibersamai oleh para malaikat? Masya Allah. Tentu membaca Al-Quran bukanlah hal yang sulit sebenarnya bagi kita. Namun terkadang perlu usaha untuk melawan rasa malas untuk enggan membaca. Lalu apa cara selanjutnya selain dengan membaca Al-Quran? Dengan cara kita mengkajinya, mempelajari isi kandungannya. Setelah kita belajar, setelah kita mengetahui, maka ajarkan apa yang telah kita ketahui. Sungguh hal ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Di sini Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkannya Al-Quran." Dikatakan bahwa sebaik-baik kalian, yaitu orang yang belajar dan mengajarkannya Al-Quran. Subhanallah. Sekarang banyak, ya, terutama kita berada di bulan Ramadan, tentu banyak tempat-tempat di mana kita bisa belajar dan mempelajari Al-Quran. Banyak kajian-kajian, banyak tempat-tempat majelis yang menghadirkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian kita setelah mengetahui, setelah belajar, setelah mampu belajar, maka
ada tanggung jawab selanjutnya, yaitu mengajarkannya. Terutama kita, seorang wanita, kita merupakan pendidikan pertama untuk anak-anak kita. Maka selayaknya mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mulai mengenal dan belajar mempelajari Al-Quran. Saudaraku, kita sekarang hidup di zaman yang penuh dengan fasilitas yang canggih. Dimanapun kita berada, kita bisa mengakses Al-Quran. Tidak ada lagi alasan, oh saya tidak membawa Al-Quran. Sekarang, semuanya bisa dalam genggaman. Tak terkecuali dengan kita membaca Al-Quran. Kita di kantor, mungkin kita tidak membawa Al-Quran. Namun, kita masih bisa mengaksesnya melalui handphone kita, ataupun laptop kita. Ya. Kita sedang dalam perjalanan misalnya. Kita juga bisa dalam perjalanan misalnya dengan mengendarai ikut mobil, yang pasti bukan mengendarai. Ketika mengendarai mungkin kita hanya bisa mendengarkan, ya kita bisa mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Itu merupakan bentuk interaksi juga kita dengan Al-Quran. Maka dari itu, seyogyanya mari kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, terutama sekarang kita berada di bulan Ramadan, di mana bulan diturunkannya Al-Quran. Kita masih ingat bahwa ayat pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Semoga kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Lalu amaliyah yang kedua yaitu infak dan sedekah. Saudaraku, di sini Rasulullah merupakan teladan terbaik kita. Tidak ada teladan sebaik dari Rasulullah. Rasulullah teladan terbaik kita. Maka kita yang mengaku umatnya, maka selayaknya kita mencontoh, mengikuti apa yang beliau contohkan. Diceritakan oleh Abu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah. Kita ketahui Rasulullah, apabila kita baca sirahnya, dikatakan bukanlah termasuk orang yang kaya, namun ternyata Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Berbicara mengenai sedekah memang amat luas dimensinya. Tidak harus dengan harta saja, melainkan segala hal yang berbau kebaikan termasuk dalam kategori sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Penunjukan orang yang tersesat adalah sedekah. Matamu untuk menunjuki orang buta adalah sedekah. Membuang batu, duri, atau tulang dari jalanan adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Subhanallah. Sungguh Maha penyayang Allah kepada kita. Sekalipun kita tidak mampu bersedekah dengan harta, masih dapat bersedekah dengan cara yang lain. Maka apabila kita memang diberi rizki oleh Allah dengan memiliki harta yang cukup, bahkan berlebih, tidak ada salahnya. Mari kita keluarkan sebagian dari harta kita untuk bersedekah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita
atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku, kita sadari bahwa kita berpuasa tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Masih sering, terkadang kita belum bisa maksimal menjaga lisan kita, menjaga perbuatan dari hal yang sia-sia. Oleh karena itu, kita diwajibkan membayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadan itu berakhir. Agar apa? Agar kita berharap dengan membayar fitrah tersebut, selain kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sebuah pensuci bagi kita yang belum bisa meninggalkan dari perbuatan yang sia-sia. Kita yang masih belum bisa menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor atau bahkan yang lainnya. Saudaraku, semoga dua amaliyah ini menjadi penyemangat kita dalam meraup keberkahan di bulan Ramadan ini. Rasanya sungguh rugi ketika kita diberi kesempatan untuk dapat memasuki bulan Ramadan, namun tidak ada keberkahan yang dapat kita terima. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun Ramadan sebelum-sebelumnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah bulan Ramadan, dan juga kita istiqomah selepas Ramadan nantinya. Kita tetap menjalankan apa yang telah kita jalankan di bulan Ramadan ini. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.